Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini jurnal kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Farizul Haq dengan NIM J2102000003. Perkenalkan, nama saya Lali Nurmawanti, NIM J2102000054. Perkenalkan, saya Husnul Rohim Rufiana, NIM J2102000063. Baik, kami di sini akan meresentasikan jurnal kami yang berjudul Analisis Pengaruh COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia. Pendahuluan. Virus corona atau COVID-19 merupakan kasus dengan gangguan pernapasan akut dan akhir-akhir ini kembali menjadi berita utama di sebagian wilayah di Indonesia. COVID-19 ini merupakan virus yang sangat berbahaya, terbukti dengan pernyataan WHO yang mengatakan bahwa virus ini merupakan pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000 kasus. Virus ini berawal dari salah satu kota di Cina, yaitu Wuhan, yang dilaporkan terdapat 27 orang menderita penyakit mirip pneumonia, demam, kesulitan bernapas, dan paru-paru yang tidak normal. Akhir-akhir ini, masyarakat dibuat panik karena pasien yang terjangkit virus COVID-19 terus bertambah dan sudah menyebar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Terdapat kurang lebih 200 negara yang telah terkena virus ini. Kasus yang terjadi di Indonesia memang tidak sebanyak negara yang telah disampaikan di atas, namun terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi kenaikan dalam beberapa waktu dekat. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai akibat COVID-19 bukan hanya berpengaruh pada kesehatan fisik namun pada kesehatan mental masyarakat luas serta mengetahui bagaimana cara mengurangi dampak negatif terhadap hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode literatur. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan penggalian informasi berdasarkan beberapa sumber tertulis, seperti buku-buku, artikel, jurnal, majalah, serta dokumen sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat memperkuat argumentasi pada artikel ini. Pembahasan. Yang pertama yaitu konsep mortalitas. Mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen yang lainnya adalah kelahiran atau fertilitas dan mobilitas penduduk. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kematian, yaitu faktor langsung atau faktor dari dalam dan faktor tidak langsung atau faktor dari luar. Faktor langsung dapat dipengaruhi dengan beberapa variabel seperti umur dan penyakit. Selanjutnya, faktor tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti tekanan, baik psikis maupun fisik. Contohnya yaitu kasus bullying. Faktor lain yang mempengaruhi kematian seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu penyebab tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan kematian yang pertama yaitu riwayat penyakit, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat masih belum sadar terhadap apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk pencegahan coronavirus ini. Yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan kurang memadai. Yang keempat yaitu kurangnya tenaga medis. Yang ketiga yaitu pengaruh tingginya tingkat kematian terhadap kesehatan mental. Tekanan selama pandemi global ini dapat menyebabkan beberapa gangguan seperti ketakutan dan kecemasan yang berlebihan pada diri sendiri maupun orang-orang yang terdekat. Bahkan ketika dirinya dalam kondisi sehat atau normal. Meliputi yang pertama yaitu perubahan pola tidur dan pola makan. Rasa tertekan dan sulit berkonsentrasi. Bosan dan stres karena yang ketiga yaitu penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Yang keempat yaitu munculnya
gangguan. Beberapa cara untuk menanggulangi kesehatan yaitu melakukan kegiatan positif yang menggunakan aktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan teman dengan kesibukan work from home yang terjadi di rumah. Yang keempat, yaitu melakukan meditasi untuk mengendalikan kecemasan. Mediasi adalah teknik Sandringham untuk melatih fokus pikiran dan meningkatkan rasa tenang. Kesimpulan dan saran. COVID-19 merupakan sekumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan. Dampak dari virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, tetapi dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat. Lebih lanjut lagi, menyebabkan kematian. Tingginya tingkat kematian ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individu yang meliputi usia, penyakit yang dimiliki pasien, termasuk pula dalam faktor individu. Banyaknya jumlah kematian yang bertambah hari demi hari akibat virus corona ini tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik saja, akan tetapi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa cemas akibat COVID-19 ini. Di antaranya, melakukan kegiatan positif di rumah yang menggunakan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan bergizi, membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, dan melakukan aksi untuk mengendalikan kecemasan. Agar terlindung dari penyakit COVID-19 ini, patuhilah anjuran dari pemerintah. Lakukan solusi di atas untuk mengurangi kecemasan. Tidak lupa untuk hidup bersih dan selalu berdoa. Abstrak, COVID-19 merupakan virus yang berbahaya. Sudah ada lebih dari 200 negara di belahan dunia yang telah terjangkit virus berbahaya ini. Sedangkan di Indonesia sendiri sejak 10 April, sudah ada kasus yang terkonfirmasi dengan jumlah 3.500 orang positif, 200 sembuh, dan sebanyak 300 meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 9,1%. Tingginya tingkat kematian di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keberadaan penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien positif virus corona, usia rentan, dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Tingginya tingkat kematian akibat virus ini tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik saja, akan tetapi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang di dalamnya mencakup kesehatan mental. Ditambah dengan kebijakan pemerintah seperti physical distancing dan PSBB untuk menanggulangi COVID-19 ini, bagi sebagian orang menimbulkan dampak negatif seperti cemas, tertekan, hingga stres. Tujuan artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut mengenai akibat yang ditimbulkan oleh COVID-19 yang bukan hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, namun pada kesehatan mental masyarakat luas, serta mengetahui bagaimana cara mengurangi dampak negatif terhadap hal tersebut. Metode yang digunakan untuk analisis ini yaitu dengan kajian literatur. Berdasarkan hasil temuan dalam kajian ini, yaitu adanya tekanan selama pandemi global telah menyebabkan gangguan seperti ketakutan dan kecemasan baik pada diri sendiri maupun orang-orang terdekat, perubahan pola tidur dan pola makan, rasa tertekan dan sulit berkonsentrasi, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama anak-anak, serta munculnya gangguan psikosomatis. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.